Saya ucapkan salam sejahtera bagi seluruh pemirsa Kompas TV dalam program Jalan Kasih yang Tuhan Yesus berkati. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan beberapa hal yang sangat berguna untuk seluruh perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah kehidupan. Tema yang saya akan angkat hari ini adalah Kasih Kristus Jembatan Rekonsiliasi. Di dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita di setiap musim, maka tentu saja selalu akan ada muncul perbedaan-perbedaan sebab Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang unik. Kita spesial, kita berbeda satu dengan yang lain. Namun terkadang perbedaan-perbedaan itu bila tidak segera diselesaikan atau segera ditemukan jalan untuk bisa bersama-sama berjalan terus, maka perbedaan-perbedaan akan memicu hal-hal yang menimbulkan perselisihan kalau terus dilanjutkan akan menjadi percideraan, dan kemudian percideraan dapat menuju kepada peperangan di mana kelompok satu dengan kelompok yang lain akan bertikai, dan kemudian ujung-ujungnya adalah peperangan yang mengakibatkan kerugian yang sangat fatal bagi orang-orang yang bahkan tidak tersentuh atau tidak terhubung dengan kondisi perbedaan itu. Nah, kita sedang berhadapan dengan masa-masa di mana semua begitu mudah untuk mengalami perselisihan. Sebenarnya dasar dari semua perselisihan-perselisihan di dalam kehidupan adalah karena kasih yang dimiliki oleh manusia itu tergerus. Menurut Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-12, saya bacakan ayat firman Tuhan ini. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Hidup yang semakin hari muncul begitu banyak kejahatan, kedurhakaan, membuat kasih menjadi tergerus. Dan kasih yang seharusnya panas, menggebu-gebu, bergelora, itu bisa berubah menjadi kasih yang padam, lalu kian lama kian dingin. Dan kalau sudah dingin, maka tidak akan ada lagi manfaatnya di dalam kita beraktivitas sebagai manusia. Namun di dalam anugerah daripada Tuhan, maka kasih di dalam kekristenan digambarkan seperti garam, yaitu sebuah benda yang bila terhubung dengan yang lain maka akan membawa manfaat-manfaat yang positif, yang indah, yang luar biasa, dan yang menguntungkan bagi yang tersentuh. Kita semua tahu di dalam dunia kedokteran, maka garam itu salah satu elemen yang sangat penting di dalam perobatan. Bila garam ini menyentuh tubuh manusia, maka tubuh akan mengalami kebugaran, tubuh akan mengalami pemulihan, tubuh akan mengalami kesembuhan. Waktu kanak-kanak, saya masih ingat bila kita mengalami diare, maka orang tua kita akan mencampurkan gula dan garam dicampur dalam larutan dengan ukuran yang pas, lalu kita diminta untuk meminumnya supaya itu menggantikan larutan-larutan atau cairan-cairan yang keluar sebelumnya, sehingga ada larutan elektrolit yang berguna untuk pemulihan bagi fisik daripada kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Saya bacakan ayat ini bagi kita semua. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Di ayat 13 dilanjutkan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus memberikan perintah yang baru. Jadi perintah ini adalah sesuatu yang kita harus lakukan. Dan akan menjadi sebuah kesalahan bila kita tidak melakukannya. Dan akan sangat menyenangkan bila kita melakukannya di hadapan daripada Tuhan yang memberi kita perintah. Dan perintah yang baru ini adalah supaya kita saling mengasihi dengan standar seperti Kristus mengasihi kita. Kita semua tahu sebagai orang-orang percaya, mungkin ibu bapak ada yang bukan orang Kristen, tapi engkau pernah dengar dalam sejarah bahwa Kristus menyerahkan dirinya mati di kayu salib. Dan itulah standar kasih yang Tuhan itu mau kita lakukan sebagai perintah yang baru yang Tuhan Yesus ajarkan. Di dalam kehidupan
kekristenan, ada sebuah hari raya yang sangat penting yang kemudian diadopsi menjadi sebuah tradisi di dalam kehidupan kekristenan, yaitu hari raya Paskah, di mana orang-orang percaya memperingati peristiwa kematian Kristus. Dan di dalam gereja-gereja tertentu, maka peringatan pengorbanan Kristus itu diterjemahkan di dalam sebuah acara atau liturgi perjamuan kudus. Kadang-kadang di sebuah gereja ada setahun sekali, setahun 2 kali, bahkan di gereja tertentu ada yang setiap bulan, minggu yang pertama ada perjamuan kudus. Untuk mengingat karya daripada Kristus di kayu salib yang merupakan standar daripada kasih yang Kristus itu perintahkan untuk kita lakukan. Penderitaan Kristus dimulai dengan ketika dia berdoa kepada Bapanya, "Ya Bapa, jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku tapi kehendak Bapa." Tidak ada jawaban. Lalu Tuhan Yesus berdoa lagi kali yang kedua, "Jikalau cawan ini tidak bisa lalu daripadaku kecuali aku meminumnya, bukan kehendakku tapi kehendak Bapa." Sekali lagi tidak ada jawaban. Dan kali yang ketiga Tuhan Yesus berdoa lagi, dan kemudian Tuhan Yesus mengucapkan, "Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan sejak itu Kristus mulai mengalami penderitaan sebagai bentuk kasih yang Kristus itu sediakan bagi kita, orang-orang yang percaya. Ada sebuah ayat di dalam Yesaya pasal yang ke-53. Yesaya 53 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, yang berkata, "Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan." Ayat yang keempat, "Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah." Penderitaan yang Kristus ekspresikan ini merupakan wujud daripada kasih-Nya kepada kita. Dan kasih inilah yang Kristus perintahkan supaya kita bersedia melakukannya sebagai perintah yang baru. Tujuan daripada penderitaan Kristus di kayu salib yang terutama ditulis di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-13, yakni, "Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus." Pengorbanan Kristus di mana darahnya dicurahkan bahkan sampai habis sehingga kematiannya tiba karena Kristus menyerahkan nyawanya kepada Bapanya. Dalam kondisi di mana semuanya habis, darahnya habis, tubuhnya sudah sangat menderita. Dan ayat ini berkata, di dalam Kristus, maka kita yang jauh menjadi dekat oleh darah Kristus. Setiap orang yang mau datang kepada Tuhan di dalam nama Yesus, kita bisa memiliki koneksi dengan Allah sebagai Tuhan, sebagai Bapa dalam kehidupan kita. Sebuah pemulihan antar hubungan manusia dengan Allah terjadi melalui pengorbanan Kristus. Dan bukan itu saja, hubungan kita satu dengan yang lain sebagai orang-orang percaya, sebagai saudara bersaudara, juga tersedia pemulihan. Semua penghalang-penghalang daripada persekutuan kita satu dengan yang lain telah diselesaikan di dalam salib Kristus ketika Dia berkata, "Sudah selesai, it finished." Tidak ada satupun konflik-konflik yang tidak bisa diselesaikan karena Kristus menyediakan kasih yang dapat menjadi jawaban atau jembatan bagi semua rekonsiliasi yang kita perlukan. Ada sebuah ayat di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-14 yang menjelaskan kekuatan daripada kasih yang Kristus itu anugerahkan melalui pengorbanannya. Ayat ini berkata, "Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan." Ketika Paulus bercerita tentang ayat Kolose pasal yang keempat, pasal ketiga ayat 14 ini, Paulus bercerita tentang hidup baru di mana semua orang-orang percaya yang telah menyambut anugerah Tuhan harus menanggalkan, itu prinsip yang pertama, menanggalkan cara hidup kita yang lama,
Yang kedua, Tuhan minta kepada kita supaya kita mengenakan manusia baru yang terus dibaharui. Dan kemudian Tuhan Yesus, Rasul Paulus menyatakan di dalam Kolose ini, dia menegaskan di atas semuanya itu. Jadi di atas semua tindakan-tindakan kita menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Maka Kristus meminta kepada kita supaya kita mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Kata di atas semuanya ini seperti seorang yang setelah mengenakan baju yang bagus, lalu sudah cukup, sebenarnya sudah cukup rapi, tetapi kemudian dia mengenakan jas. Seperti hari ini saya menggunakan jas. Jas ini membuat sesuatu yang lebih formal. Di atas semuanya itu, untuk melengkapkan semua yang kita sudah lakukan, maka firman Tuhan berkata, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan, itu yang pertama, dan yang menyempurnakan, itu yang kedua. Jadi kasih yang Kristus sediakan itu akan mengikat kita, menyatukan kita, tetapi juga akan menyempurnakan. Kadang-kadang di dalam hubungan-hubungan yang retak, banyak kita dengan sesama, kita berkata, oke, saya bisa menerima perbedaan, tetapi saya tidak mau itu terjadi berulang-ulang. Jadi kita mulai trauma dengan konflik-konflik yang pernah terjadi. Tetapi ayat firman Tuhan ini berkata, di dalam kasih, maka kasih itu akan mempersatukan kita. Dan yang kedua, akan menyempurnakan. Memang kita tidak bisa mengubah orang lain, tetapi kekuatan kasih itulah yang akan mengubah. Menyempurnakan artinya yang buruk berubah menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik. Bahkan yang lebih baik itu suatu waktu akan meningkat dan disempurnakan oleh Tuhan. Rupanya pergumulan-pergumulan di dalam hubungan atau konflik-konflik yang ada ini semuanya dapat diselesaikan bila orang-orang percaya yang telah mengalami kasih Tuhan menyediakan diri untuk mengampuni. Jadi dasar daripada rekonsiliasi, yaitu pemulihan hubungan, adalah kesediaan untuk mengampuni kesalahan orang lain. Di dalam pelajaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, ada satu pengajaran yang penting, yakni mengenai hal berdoa. Di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13, Tuhan Yesus mengajarkan, jika kamu berdoa, berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan mengenai hal berdoa, maka ada satu hal dimasukkan ke dalam pengajaran doa ini, yaitu di ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi pengampunan itu disediakan bagi kita melalui kesediaan mengampuni orang lain. Bahkan setelah doa Bapa kami diajarkan, Tuhan Yesus memberikan penegasan, barang siapa mengampuni, di ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Lalu ayat 15 berkata, tetapi jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara-saudara, ini adalah cara di mana kita boleh nikmati rekonsiliasi, yaitu adanya kesediaan kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tentu saja ini bukan hal yang mudah, tetapi kasih Kristus itulah bukti, contoh, teladan, pendorong bagi kita. Di mana waktu Kristus hendak memulihkan hubungan bumi dan surga, dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Biar pengampunan ini kita kembangkan dalam hidup kita untuk boleh menikmati pemulihan atau rekonsiliasi di dalam perjalanan kehidupan kita.
Rupanya jalan menuju kepada pengampunan adalah melalui kesediaan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tentu saja sebagai manusia kita masih bisa melakukan kesalahan. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus dan mengakui dosa-dosa kita, Tuhan bahkan tahu bahwa kita akan melakukan kesalahan lagi dalam hidup ini karena kita masih darah dan daging yang penuh dengan pencobaan. Tetapi Tuhan memberikan sebuah cara supaya kita boleh nikmati pengampunan, yaitu kesediaan mengampuni ketika orang lain bersalah kepada kita. Saya tahu bahwa semua kita tidak ada satupun yang tidak pernah berbuat salah. Bahkan di dalam beberapa kesempatan saya bertanya kepada umat Tuhan, masyarakat, jemaat, berapa banyak yang melakukan kesalahan lebih dari 100 kali? Masih banyak yang angkat tangan. Bagaimana kalau 1000 kali? Masih banyak yang angkat tangan. Terakhir saya bertanya, siapa yang pernah melakukan kesalahan lebih dari 10.000 kali? Masih ada juga yang mengangkat tangan. Artinya kita telah melakukan begitu banyak kesalahan. Ayat yang Tuhan Yesus ajarkan berkata, jikalau kita mengampuni kesalahan orang, maka kesalahan kita yang banyak, yang 1000, yang 10.000 atau yang 100 itu Tuhan akan singkirkan. Sehingga itu akan menjadi, tidak ada lagi penghalang bagi kita untuk dapat datang kepada Tuhan waktu kita menaikkan doa-doa kita. Ketika Tuhan Yesus ada di kayu salib dan Tuhan Yesus menaikkan doa, Lukas pasal yang ke-23 dan yang ke-34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Waktu Tuhan Yesus mengampuni, tidak terjadi perubahan. Mereka masih memperebutkan harta terakhir yang Tuhan punya, yaitu jubah. Mereka masih membuang undi, siapa yang mendapatkan. Tapi pengampunan tetap diberi. Jadi pengampunan yang kita berikan itu tidak bergantung kepada perubahan orang lain. Itu adalah keikhlasan dari hati kita untuk mengampuni dan melupakan apa yang orang lain lakukan, kesalahannya kepada kita. Tetapi saya mau beritahukan bagian ini. Waktu kita bersedia memberikan pengampunan, maka penghalang terbesar kehidupan kita dengan jawaban dari doa-doa yang kita panjatkan setiap hari kepada Tuhan akan disingkirkan oleh Tuhan. Di dalam Yesaya pasal yang ke-59, ayat yang pertama dan ayat kedua, ini ayat yang terkenal. Firman Tuhan berkata, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita. Bukan pendengaran Tuhan kurang tajam untuk mendengar seruan kita. Tetapi yang menjadi penghalang antara kita dengan jawaban atas permohonan-permohonan kita, itu adalah kejahatan dan pelanggaran kita. Dan kalau kita tidak pernah mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita mempertahankan kesalahan orang di hati kita, maka penghalang-penghalang itu akan terus ada di hadapan kita dengan Tuhan, sehingga tidak pernah ada jawaban-jawaban atas doa-doa yang kita panjatkan. Sementara dalam hidup ini kita memiliki banyak sekali keterbatasan. Karena itu semua saya percaya kita sering datang kepada Tuhan dalam doa-doa dan permohonan kita. Dan ada kabar baik bagi kita. Kalau kita bersedia mengampuni kesalahan orang lain, yang mungkin hanya sekali atau 2 kali, atau paling banyak 10 kali mereka berbuat salah kepada kita, maka Tuhan berjanji Dia akan menyingkirkan semua kesalahan-kesalahan kita. Dan kita punya akses untuk datang kepada Tuhan di dalam doa-doa kita, di mana ada jawaban-jawaban yang luar biasa datang dalam hidup kita. Jangan sampai pelanggaran dari teman kita, sahabat kita, atau kenalan kita membuat kita terus menyimpannya dan menjadi sampah yang menghancurkan kehidupan kita. Saatnya kita lepaskan pengampunan, sebab pengampunan adalah jalan menuju rekonsiliasi, dan Kristus sudah melakukan itu buat hidup kita. Kalau hari ini engkau datang dengan kerinduan untuk mengalami pertolongan dari Tuhan, engkau boleh datang kepada Kristus, karena Dia telah menunjukkan kasih yang sempurna dengan bersedia mati di kayu salib, dan di kayu salib Dia mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan apa yang kita bisa lakukan supaya pengampunan itu tersedia? Ampunilah orang lain, ampunilah kesalahan orang lain. Dan waktu engkau mengampuni, saya percaya ini yang terjadi kepada banyak orang-orang percaya, mereka mengalami kelegaan. Mereka mengalami beban yang tiba-tiba seperti dilepaskan, dan mereka bisa mencapai harapan-harapan dan kerinduan, sehingga hidup dapat berpengaruh, dan kemudian kehidupan kita dalam bermasyarakat sebagai makhluk sosial, kita memiliki kualitas kehidupan yang semakin bagus. Kita boleh mencapai kerinduan-kerinduan kita, cita-cita kita, harapan-harapan kita. Dan saya percaya doa-doa kita bersama agar Indonesia menjadi negeri yang
bersatu seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ini akan terus terwujud dan negeri kita akan menjadi negeri yang maju, negeri yang diberkati, negeri yang sejahtera, dan masa depan daripada anak cucu kita di atas bangsa ini akan terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kiranya Tuhan menolong kita. Dia adalah jawaban, dan kasih Kristus selalu tersedia menjadi solusi untuk perjalanan kehidupan kita. Tuhan menyertai kita semua. Amin.